Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita tarjih, himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, masuk pada bab sholatul jumu'ati, sholat jumu'ah. Sebenarnya kata jumu'ah boleh dibaca dengan jum'ah. Kalau di dalam kitab Fathil Wahhab misalnya, lughat yang masyhur itu adalah jumu'ah dan jum'ah. Bisa dibaca jumu'ah atau jum'ah, boleh. Dua-duanya diperbolehkan dan itu merupakan lughat yang mu'tabar. Idza kana yaumul jumu'ati fa aqim sholatal jumu'ati rak'ataini fi jama'atin. Tatkala tiba hari Jumat, maka dirikanlah sholat Jum'ah 2 rakaat dalam berjamaah atau dalam jamaah. Para ulama sepakat, nggak ada khilaf di kalangan al-madzahib al-arba'ah bahwa mengerjakan sholat Jum'ah itu harus berjamaah. Nggak boleh mengerjakan sholat Jum'ah itu munfarid, sendirian. Nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya ketinggalan sholat Jumat, ketiduran, atau kita macet di jalan, ya, masjid-masjid sudah bubaran semuanya melaksanakan sholat Jum'ah, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat Jum'ah sendirian, tetapi melaksanakan sholat fardu zuhur 4 rakaat. Ini disepakati para ulama. Sepakat, ya. Jangan kita terkecoh dengan pendapat sebagian orang yang tidak dianggap pendapatnya, yang mengatakan bahwa sholat Jumu'ah itu ya memang pengganti zuhur di hari Jumat. Kalau kita di hari Jumat kerjakan sholat Jumat meskipun sendirian, misalnya sakit, sholat sendirian 2 rakaat di rumahnya, atau perempuan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat di rumahnya, tidak boleh. 4 mazhab sepakat tidak boleh. Kenapa? Karena sholat Jum'ah itu dilakukan Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in selalu berjamaah dan tidak pernah dilakukan dengan kondisi munfarid. Harus dipahami. Karena ada yang mengatakan bahwa wah, kalau sholat Jum'ah itu pengganti sholat duhur untuk hari Jumat, ya. Jadi gini logikanya, Allah Subhanahu wa taala itu menentukan waktu-waktu sholat dengan jelas. Ya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan waktu-waktu sholat dengan pasti, ya, bagi kaum mukminin. Artinya zuhur ya waktunya zuhur, hanya saja pada hari Jumat
waktu pekerjaan atau pelaksanaan sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat. Diganti. Sholat Jumat ini dilakukan pas waktunya sholat zuhur. Kalau kemudian kita gagal mendapati Jumat bersama dengan jamaah, maka kita kerjakan kepada perintah asal atau kondisi semula, yaitu mengerjakan sholat zuhur. Begitu loh. Ya, jangan kemudian kok malah, oh saya kalau sholat nggak dapat Jumatan, sholat Jumat sendiri di kamar sendiri dan sebagainya. Tidak boleh yang kayak gitu, harus fi jamaatin. Ini pula yang kemudian diyakini oleh Muhammadiyah bahwa melaksanakan sholat Jumat itu 2 rakaat dengan berjamaah, tidak boleh secara munfarid. Wal yahtub al imamu qabla sholati khutbataini qa'iman. Hendaklah seorang imam berkhutbah. Ini idealnya. Kemarin sudah pernah saya singgung juga. Di dalam sholat Jumat idealnya adalah yang khutbah adalah imam. Imam yang khutbah, yang khotib sekaligus imam, tidak dipisah-pisah. Tetapi seandainya dipisah ya tidak apa-apa, sholat Jumatnya tetap sah. Pekerjaan sholat Jumat tetap sah, tapi idealnya yang jadi khotib sekaligus jadi imam. Kenapa? Karena khutbah hakikatnya itu membaca Al-Quran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Al-Quran ditafsirkan oleh para mufassir dengan sebutan al-khutbah. Ya, tatkala khutbah dibacakan, dengarkan dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat. Itu seperti itu. Kenapa? Karena pada masa itu pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada kafilah dagang, ya dagang di Madinah. Semua jamaah yang sedang berjamaah atau mendengarkan khutbah Nabi keluar untuk membeli barang dagangan Rasulullah, ditinggalkan sendiri. Maka kemudian perintah Allah datang bahwa tatkala Quran atau khutbah dibacakan, dengarkan dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat. Begitu ya. Jadi yang khutbah adalah imam, yang jadi imam. Pada masa dahulu misalnya Rasulullah ketika beliau khutbah ya beliau jadi imam. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, terus sampai sahabat-sahabat yang lainnya, mereka ketika berkhutbah juga mereka sekaligus jadi imam. Seperti itu ya. Makanya sering saya katakan bahwa imam itu khotib itu harus layak, pantas untuk jadi imam. Jangan sampai dia hanya pintar retorika tetapi tidak bagus bacaan Qur'annya. Ya, bacaan Quran itu adalah sifat makhrajnya harus bagus. Kalau suara itu given, suara itu pemberian. Ada orang yang dikasih suara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus, merdu ada orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suaranya pas-pasan, ya ngebas. Ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ada yang ngebas begitu. Syekh Saud Surem itu ngebas. Kalau antum biasa dengar qiraatnya Syekh Saud Surem itu ngebas, datar, enggak ada cengkok-cengkoknya, enggak ada kok misalnya kayak Syekh Sudes yang sampai cengkok-cengkok begitu, enggak ada. Syekh Saud itu ya jalan aja. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Syekh Saud itu datar begitu. Itu enggak jadi soal. Suara itu given, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makhraj bagus itu latihan. Itu ada produk belajar. Bagaimana mengucapkan huruf kha, bagaimana mengucapkan huruf ha, bagaimana mengucapkan huruf ha, itu produk latihan. Bukan kok kemudian ujuk-ujuk. Kalau ada khotib menyerah, nggak mau jadi imam karena merasa bacaannya nggak bagus, ya dia tidak boleh jadi khotib. Kecuali dia menyerah jadi imam karena sakit, ya karena khutbahnya semangat, tiba-tiba tenggorokannya konslet misalnya, ya nggak bisa suaranya dibuat untuk jadi imam, boleh mewakilkan yang lain. Tetapi ketika dia menyerah, saya nggak mau jadi imam, kenapa alasannya? Bacaan saya nggak bagus, ya jangan jadi khotib, karena khutbah itu Quran. Jangan kemudian nekat baru selesai daurah duat 1 minggu di puncak pulang jadi khutbah, jadi khotib. Ya, ini kan banyak terjadi orang-orang nekat seperti itu. Nggak boleh. Khotib Jumat itu adalah orang yang sah jadi imam, harus orang pilihan, qualified, harus.
Bahkan dia harus paham terkait masalah agama. Dia paham tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti dan harus tahu bahwa hadis yang disampaikan itu harus sahih atau minimal hasan. Khatib tidak boleh menyampaikan hadis dhaif, tidak boleh. Kecuali dijelaskan kedhaifannya. Ini hadis ini dhaif, letak kedhaifannya ini. Namun silahkan. Tapi kalau tidak dijelaskan kedhaifannya tidak boleh. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawi Al-Hadisiyah. Tidak boleh. Makanya khatib Jumat itu harus membuka referensi-referensi primer, kitab-kitab induk. Buka Bukhari, buka Muslim, buka Nasai, kitab-kitab induk, kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Kalau kemudian nggak bisa dia atau nggak punya kitab induk, boleh dia buka kitab sekunder. Kitab sekunder itu kitab yang dikarang oleh ulama dengan melihat atau mengambil atau menukil kitab-kitab primer. Seperti Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya. Itu contoh. Boleh, tapi yang ngarang harus ulama pakar hadis. Bukan Bapak kemudian dapat buku teks khutbah Jumat di toko yang gak jelas pengarangnya, Bapak tampilkan hadisnya main baca saja, itu bisa berpotensi menyesatkan umat. Maka nggak boleh. Ada standarnya, ya. Ada masjid yang menerapkan standarnya harus S3, enggak harus. Gelar itu enggak menunjukkan bahwa dia menguasai agama dengan baik. Banyak yang gelarnya brandelan atau brenteng begitu kan, ternyata dia nggak bisa baca Quran dan nggak ngerti tentang syariat. Yang penting dia memiliki kualitas, itu penting. Seperti itu. Pelaksanaan khutbah qabla sholati, sebelum melaksanakan sholat. Dulu saya membaca di dalam sebuah kitab, ya, dulu semua khutbah pelaksanaannya adalah setelah pelaksanaan sholat. Asalnya ya, seperti sholat id, khutbahnya itu setelah sholat. Khutbah gerhana itu juga setelah sholat. Apalagi khutbah istisqa itu juga selesai sholat. Semuanya sholat termasuk Jumat. Semenjak ada kasus bahwa jamaah itu pada keluar, berhamburan keluar pada saat ada kafilah dagang sementara Nabi khutbah, maka khusus Jumat khutbahnya dilakukan sebelum sholat. Kalau ada orang melaksanakan khutbah setelah sholat, khutbahnya tidak sah dan sholat Jumatnya tidak sah. Ingat, khutbah dan sholat Jum'ah itu mulazamah, saling berketerkaitan. Satu tidak sah yang lainnya. Ada orang khutbah, tidak sah dia khutbahnya. Baca Qur'annya misalnya salah semuanya. Kan ada orang yang baca Qur'an itu nggak bisa dibenerin saking salah semuanya. Kalau salah satu kan bisa dibenerin. Kalau salah semuanya benerinnya gimana? Ya diganti. Kalau imam kok bacanya salah satu, itu bisa dibenerin. Salah dua bisa dibenerin. Kalau salah semuanya, ya diganti. Khotib juga begitu. Kok ada khotib kok bacaan Qur'annya salah semuanya misalnya, ya dia tidak sah Jumat khutbahnya, karena baca Qur'an itu merupakan rukun khutbah yang harus ada. Harus ada. Dan itu harus satu ayat penuh, bukan potongan ayat. Tiba-tiba dia motong ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh itu potongan ayat. Harus satu ayat penuh yang memahamkan. Itu untuk khutbah. Atau misalnya dia tidak wasiat taqwa, tidak ittaqullah atau tidak atiullah. Dalam tarjih Muhammadiyah, wasiat taqwa itu bagian daripada rukun. Kalau ada khotib modern itu kan biasanya nggak pakai wasiat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, begitu kan tiba-tiba ya, itu khotib orang-orang yang modern. Padahal wasiat takwa itu merupakan rukun. Di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah dan juga Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu dikatakan ulama mazhab 4 itu hanya mazhab Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan wasiat takwa. Semuanya mengharuskan wasiat takwa.
Nah, itu seperti itu. Jadi khutbah Jumat dan sholat Jumat itu tidak bisa dipisahkan, sama-sama pentingnya. Maka saya kadang heran sama masjid DKM, ketika ada dua, ini jadi imam, ini jadi khotib, dipisahkan, lalu amplopnya bisa beda. Ya. Yang jadi imam 100, yang jadi khutbah 500 misalnya. Itu zalim kan menurut saya. Kok bisa zalim? Lah, kalau yang jadi imam nggak sah khutbahnya meskipun ludahnya muncrat-muncrat, ya jadi nggak sah toh. Iya toh? Dia khutbahnya saudara-saudara sekalian, kayak Bung Karno ketika khutbah begitu, ketika pidato. Yang jadi imam salah, nggak sah. Kira-kira Jumatnya sah apa tidak? Nggak sah, karena itu mulazamah. Maka yang paling enak ya nggak usah, paket aja. Anda khutbah ya Anda jadi imam, ya manggil ini khotib, ini imam. Habis itu diamplopin, beda lu gimana? Ansi ini sih, emang dia ngeremehin imam sekali itu kalau begitu. Ya dianggap kalau imam itu kualitasnya itu di bawah khotib, salah. Imam itu posisinya adalah posisi paling tinggi, gitu. Bahkan saya juga sering guyon, ini guyon tapi khutbah Id, orang khutbah Id nggak sesuai dengan rukunnya. Pokoknya dia khutbah Id kok ceramah doang, rukun-rukunnya nggak ada, nggak baca Quran sama sekali, ya berarti khutbahnya nggak sah. Tapi sholat Idnya sah nggak? Sah. Kenapa? Karena sholat Id khutbahnya itu hanya sunnah. Bahkan bapak nggak dengerin sholat Id saja langsung pulang boleh. Atau misalnya Masjid Al Jihad ini ngadain sholat Id, khotibnya nggak datang, ya karena ada suatu hal. Apa diliburkan, dibatalkan? Enggak, tetap sholat Id, sholat aja. Selesai kemudian DKM mengumumkan, maaf sekalian karena khotibnya tidak datang, maka sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Atau khutbah sekena-kenanya, misalnya ceramah sekena-kenanya, boleh sah untuk khutbah Id. Khutbah Id itu nggak sulit-sulit amat. Makanya saya selalu siap khutbah Id dimanapun, siap saya. Saya itu justru sering grogi ketika khutbah Jumat. Saya diundang ceramah misalnya kemana kayak dan sebagainya, sampai ke Batang, ke Pekalongan, ke Ambarawa, ke Semarang, ya besok itu undangan ceramah di Tangerang. Kemudian ada juga Idul Fitri, setelah itu ada ceramah Syawal di Batang, ya. Ya saya saja, saya nggak pernah gentar, takut salah, wajar manusia, nggak membatalkan ibadah. Kalau khutbah Jumat, anak saya selalu mengatakan, ini anak saya nih yang sini, ya tadi grogi nggak? Grogi. Khutbah Jumat saya nggak pernah nggak grogi, tremor pak. Kenapa? Saya salah, runtuh semua sholat tadi itu, ya. Khutbah saya nggak sesuai dengan rukun, batal semua tadi yang melaksanakan khutbah. Imamnya bagus, ya kayak suaranya Mas Fatih tadi bagus misalnya kan. Nah, khutbahnya tidak sesuai rukun, batal nggak kira-kira? Batal. Amplopnya gedean mana antara sholat Id sama sholat Jumat? Aneh kan? Ya itu aneh. Menang-menang setahun sekali itu bedanya tuh gitu. Makanya itu saya bilang, oh, ini agak sedikit dolim DKM nih gitu kan. Nah ini maksudnya saya berpikir ketika nanti negara sudah masuk, ya ambil alih bahwa ustadz harus tersertifikasi, berstandar, memiliki legalitas, lalu kemudian dikasih gaji tetap oleh negara dengan hanya sekedar menyodorkan bukti bahwa dia khutbah di sini, misalnya saya khutbah di Al Jihad dapat stempel dan surat keterangan khutbah, udah tukarkan duitnya sama negara, gaji, itu top. Ya, makanya program sertifikasi dai itu hanya akan menjadi semacam bualan kalau nggak diimbangi dengan model begitu. Jadi masjid nggak usah mikirin nanti amplopnya dari mana, biar negara yang memikirkan, karena dia dai-dai tersebut harus digaji sama negara, kayak model di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu ketika ngaji di sudut-sudut masjid, muridnya yang banyak sama muridnya sedikit sama gajinya. Khutbah di masjid yang besar yang tingkat 10 sama masjid yang kecil yang cuman 1 petak saja misalnya begitu, sama amplopnya. Itu kalau dibayar sama negara. Nah, harapan saya tuh begitu, dan itu baru distandarkan. Boleh siapa yang mau standarisasi, mau majelis ulama kayak mau Kemenak kayak mau apa saja silahkan. Yang penting ada take and give-nya, ada sellernya, ya sehingga masjid tidak memikir itu.
top nanti. Ustadz-ustadz yang profesor, doktor mau di masjid-masjid yang kering-kering mau. Ya, sekarang kan nggak ustadz-ustadz yang punya nama sedikit, masjidnya kok kering kerontang, nggak bakal mau datang, dia pasti wakil. Ya, saya pernah nanya, Pak itu datang nggak? Nggak ustadz, dia berkali-kali mewakilkan. Nah, pasti nggak mau. Kenapa? Kering kerontang ente. Ya, coba kalau modelnya yang bayar negara, dan itu seperti itu. Ya. Nah, kemarin sebelum digembar-gemborkan dai berstandar dan sebagainya, saya sudah berstandar duluan. Saya ikut dai berstandar Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini maksudnya supaya khotib itu mengupgrade dirinya, imam itu juga sama, dan jangan dipisah-pisahkan. Dua-duanya ini mulazamah, antara khotib dan imam mulazamah, saling berkaitan. Khutbah Jumat dan sholat Jumat mulazamah. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan, karena satu batal yang lainnya. Beda dengan khutbah Id, khutbah istisqa dan sebagainya. Itu serius. Misalnya nih, Tarjih Muhammadiyah memutuskan khutbah Id itu cuma sekali, bukan 2 kali. Oke? Sekali. Dalam perspektif Syafi'i, khutbah sekali itu batal, khutbahnya nggak sah. Tapi orang Syafi'iyah sholat Id bersama orang Muhammadiyah sah nggak? Sah. Wong khutbah itu hanya sekedar sunnah. Nggak khutbah juga nggak apa-apa. Waktu ada COVID, saya termasuk orang yang sholat Id sendiri di rumah. Sendiri, nggak ada temennya. Oh, anak istri saya pada di rumah mbahnya sendiri. Masa saya kemudian khutbah sendiri, masyirul kursiyan, nggak mungkin kan? Ya, khutbah sendiri. Seperti itu ya, supaya kita tahu. Nah, khutbah tersebut 2 khutbah ini sepakat, nggak ada khilaf. Ya, khutbah Jumat itu 2 kali, nggak ada khilaf. Qaiman dilakukan dengan berdiri, tidak boleh dilakukan dengan duduk bagi orang yang mampu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri boleh duduk sebagaimana orang sholat. Khotibnya misalnya datang sehat, tiba-tiba ketika sampai di situ karena belum makan dari pagi, tremor misalnya, ya tremor. Apakah dia boleh khutbah sambil duduk? Boleh banget, nggak masalah. Ya, makanya sering saya itu jelek-jelek begini, jadi menjadi penasihat syariah di banyak masjid, menjadi penasihat syariah di masjid Ar-Rahmah Rumah Sakit Pertamina Pusat, menjadi penasihat syariah Masjid As-Sihah Rumah Sakit Universitas Indonesia, menjadi penasihat syariah di Masjid Al-Qadar, banyak, ada sekitar 5 atau 6 masjid. Nah, saya selalu mengatakan bahwa ketika ada khotib datang, ya siapin makanan-makanan ringan atau apa, tawarkan, ayo makan dulu, siapa tahu dia dari rumah belum makan. Kalau kemudian enggak, nanti habis khutbah saja, berarti dia sudah makan, sudah siap, nggak masalah. Takutnya itu kita menyiap, ya nanti kita siapin Ustaz, tapi setelah selesai khutbah, repotnya dia ternyata tremor, wah repot nanti. Khutbah goyang-goyang terus dia. Nah, ya seperti itu. Makanya bagusnya begitu. Karena khutbah syaratnya harus berdiri. Dan khotib yang pertama kali khutbah sambil duduk itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau tidak kuat berdiri saking gemuknya. Gemuk, beliau tidak bisa melaksanakan khutbah sambil berdiri, akhirnya kemudian duduk seperti itu. Kalau kemudian tidak ada uzur, misalnya antum yang gagah, ya tetap harus berdiri. Wal yajlis bainahuma wa yaqra ayatin wa yudzakkirun nas. Dan duduk di antara keduanya, duduk di antara 2 khutbah ini wajib. Kalau ada orang khutbah nggak duduk di antara 2 khutbah, nggak sah khutbahnya. Duduk di antara 2 khutbah, wajib. Dan syaratnya adalah tumakninah di antara di duduknya tersebut. Ketika dia duduk itu berduduknya tenang, plek. Jangan gerak beberapa saat aja. Jangan kemudian duduk dia buka-buka handphone, balas WhatsApp, ya, scroll status, jangan seperti itu. Atau yang jamak dilakukan oleh khotib adalah cari-cari khutbah kedua, karena dia khutbahnya amatir ya, belum profesional begitu. Khutbah kedua masih dicari. Mana batasannya hilang lagi sampai gini. Panik dia kan. Mana nih hilang. Sampai ada yang kayak gitu. Enggak boleh ya kayak gitu. Ya. Makanya ketika Anda baca catatan, dipastikan betul khutbah kedua itu sudah dibatasi dengan benar. Nanti setelah selesai hanya sekedar bacaan subhanallah, selesai Anda tumaninah, Anda buka, oh iya, berdiri langsung melaksanakan khutbah Jumat. Ya. Kemudian membaca beberapa ayat.
Ini kenapa tadi dikatakan bahwa khutbah itu Quran, karena memang di dalamnya harus membaca ayat, dan ayatnya harus ayat yang tam, ayat yang sempurna, tidak boleh membaca ayat yang naqis, ayat yang satu bersambungan dengan yang lain. Maka biasanya kalau saya khutbah Jumat, saya tutup dengan wal asri. Kenapa? Wal asri itu satu surat sempurna. Ya, begitu selesai kemudian saya tutup wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian barakallah, itu kan satu surat sempurna, bukan hanya satu ayat. Seperti itu. Wa yudzakirun nas, dan memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, ini nanti yudzakirun nas dijelaskan di belakang ini, di bagian belakang maknanya adalah wasiat taqwa, memberikan nasihat kepada orang lain. Khutbah itu tempat kita memberikan nasihat supaya orang takut kepada Allah, supaya orang bertakwa kepada Allah, supaya orang makin dekat kepada Allah. Itu khutbah. Jangan khutbah bahas masalah isu artis cerai, ya Allah. Ya, bahas masalah yang lain-lain. Oke, ketika membahas masalah toleransi, perspektifnya Quran. Supaya apa? Supaya orang itu makin dekat kepada Allah. Itu khutbah. Tujuannya kita sampaikan khutbah supaya orang itu makin takwa kepada Allah, itu tujuannya. Nggak usah bahas macam-macam ketika khutbah. Khutbah Jumat kok 1 jam kata kemarin tuh yang diceritakan. Wah, pasti jamaahnya gini nih. Lagi. Bahkan paling depan udah DM berkali-kali. Kalau begitu ada lagi kasih surat. Ya, mohon maaf Pak, kepanjangan. Boleh nggak? Boleh. Wabakir fil khuruji ilal masjidi, dan berpagi-pagi harilah kalian atau kamu dalam keluar menuju masjid, atau berangkatlah ke masjid di waktu pagi. Ya, berangkat ke masjid itu pagi hari ketika Jumat itu memang menjadi sunnah sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala ajmain, mereka ketika melakukan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu mereka tabkir, pagi hari. Bahkan diceritakan di dalam kitab namanya Al-Ba'is karangan Abu Sama Al-Maqdisi, dan juga diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya'i Ulumuddin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau itu dari beliau berangkat masuk ke dalam masjid sampai khutbah berdiri, khotib berdiri melaksanakan khutbah, beliau sholat sunnah 100 rakaat. Berarti berangkatnya pagi sekali kan? Awal. Kalau Bapak membaca kitab-kitab karangan ulama, ya, mereka itu menganjurkan supaya kita itu berangkat ke masjid itu setelah melaksanakan ritual subuh, mulai dari sholat, zikir dan sebagainya, melaksanakan sholat syuruk, baru berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada nggak kira-kira orang di sini begitu? Nggak ada. Jam 11 saja nggak ada, masih sepi. Paling yang mondar-mandir itu pakai celana pendek, bagian ngepel-ngepel ini pakai apa namanya, sedotan itu, itu jam 11 masih. Belum ada keluar masuk dan sebagainya, tidak ada. Serius, saya akan keliling masjid itu bukan hanya 10 masjid. Wong saya itu jadwal khutbah saya setahun penuh kan, dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Bogor nggak ada, kejauhan, Depok ya, Jakarta itu kecuali Pulauan Seribu saya khutbah semuanya, ya, dan itu nggak ada yang pagi-pagi, nggak ada. Saya berangkat ke Bekasi, sampai Bekasi jam 11:15. Ya, itu tidak ada orang Pak, saya nomor 1. Ya, dan tragisnya masjid itu nggak punya kamar. Saya langsung duduk di depan mimbar. Saya ngomong sama DKM-nya, kalau modelnya begitu, malaikat semuanya sudah tutup buku. Ya. Jadi yang datang, ya, tidak tercatat oleh malaikat semuanya ketika saya masuk. Ya, kan Rasul bersabda, malaikat itu akan ada di depan-depan pintu untuk mencatat siapa saja mereka yang datang Jumat, dan mereka akan menutup bukunya ketika khotib atau imam sudah masuk untuk mendengarkan khutbah. Lah, saya orang yang pertama kali. Begitu saya masuk, malaikat tutup buku. Saya gituin DKM.
Akhirnya siap Ustadz, besok langsung dibikinin kamar Pak. Kamar udah jadi Ustadz, ya baguslah kalau begitu. Misalnya saya datang, ya kan rumah saya Jakarta kan jauh, ke Bekasi misalnya, langsung masuk kamar dulu, ngaso-ngaso dulu, sediain kopi kayak apa dan sebagainya, kan selonjoran. Nanti ketika sudah mendekati itu, baru atau pas khutbah saya baru langsung berdiri. Kan begitu modelnya. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Tabkir itu disunahkan oleh Nabi. Makanya Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku yang dia tabkir, berangkat pagi hari pada saat melaksanakan sholat Jumat. Baik. Waghtasil qablal khuruji, dan mandilah sebelum berangkat keluar menuju masjid. Walbas ahsanas yabik, pakailah baju yang terbaik. Kalau Jumatan itu pakai pakaian terbaik. Jangan Jumatan pakai kaos tulisannya Gun and Roses, ya, atau pakai kaos oblong caleg, coblos ya, ini gambar caleg, jangan. Ya, baju juga pakai baju yang terbaik yang Bapak miliki. Kenapa? Kita menghadap Allah. Pakai baju terbaik. Nah, saya dulu punya teman jamaah, kalau Jumatan selalu pakai baju kantor, baju kantornya yang kok pakai baju kantor nggak pakai baju koko Pak Haji, saya tanya. Saya merasa baju terbaik saya adalah baju kantor. Nah, beliau mengatakan begitu, ya boleh, nggak masalah, nggak harus jubah, nggak harus jubah. Bapak boleh nggak pakai jubah? Boleh, boleh. Pakai udeng-udeng juga boleh, dengan catatan pinter. Kalau ya, kalau goblok jangan. Ya, iya. Kenapa masalahnya? Bukan kita itu pakai pakaian orang soleh itu boleh, yang penting kita soleh. Makanya ada ungkapan dari ulama, wa yahrumu ala ghairi sholihin apa namanya, atayazza wa yahrumu ala ghairi sholihin yalbasu bilibasi salih. Haram bagi orang yang tidak saleh menggunakan baju atau memakai pakaian orang saleh. Haram. Ya, kenapa kok bisa haram? Kalau kemudian haramnya itu kalau kemudian menjadikan orang awam itu talbis, tertipu, disangka dia ulama. Akhirnya kemudian dia tanya kepada hukum kepada dia, Pak, bagaimana hukumnya begini? Karena dia malu sama surban, malu sama jenggot, malu sama jubah dan sama tongkat, dijawab asal-asalan. Itu sebab haramnya. Yang kedua, menjadikan orang awam itu gampang untuk memberikan sodakoh. Wah, ini ulama ini, sodakohin begitu. Ya, makanya orang yang bukan orang soleh pakai pakaian yang umum saja, nggak usah pakai pakaian yang aneh-aneh. Kalau Bapak alim, pinter, ya ulama, silahkan pakai pakaian ulama. Tapi kalau enggak, janganlah, ya. Supaya apa sih pakai pakaian yang pantas, pakai celana boleh, pakai sarung juga ganteng, ya, pakai baju koko juga boleh, pakai baju hem, kemeja bagus juga, ya, seperti. Tapi kalau kemudian Ustadz, di tempat kami itu jubah bukan pakaian ulama lagi, orang-orang pakai jubah, udah apa-apa. Misalnya orang di sini, ya, orang-orang biasa pakai jubah, orang baru Iqra 1 pakai jubah, Iqra 2 pakai jubah, oh boleh pakai jubah. Tapi kalau jubah dianggap pakaian ulama, tidak boleh. Itu namanya syuhroh. Makanya pakailah pakaian yang paling bagus. Kalau kata tarjih, pakai apa namanya, jas boleh nggak? Boleh. Khutbah pakai jas boleh, ganteng juga pakai jas. Ya, saya kalau mau pakai jas kadang-kadang mau dilipat pakai motor tuh nggak enak Pak. Kecuali bawa mobil gitu, kalau pakai jas, waduh, teku-tekuan. Makanya sudah pakai koko aja lah. Ya, seperti itu. Boleh pakai jas, pakai surban, menandakan bahwa dia adalah ulamanya. Surban itu salah satu tanda bahwa dia juga ulama. Kalau Anda khutbah, kita khutbah, saya pernah khutbah sampai pengurusnya nggak kenal sama gimana itu, karena saya nggak pakai surban itu, nggak pakai. Jadi anggap jamaah biasa. Dong mana nih orangnya, sampai ditelepon, Ustadz lagi di mana? Lah saya di depan mimbar. Oh iya di situ katanya. Ya pernah begitu ya. Makanya sampai sekarang saya kemana-mana kalau khutbah pakai surban biar oh iya ustadznya sudah datang. Gitu.
Kemudian wa mustiban, pakailah minyak parfum. Parfum yang harum, yang betul-betul harum sehingga orang yang ada di samping kanan kita, samping kiri kita merasa nyaman dengan parfum kita. Allahu Akbar. Wah, wanginya za'faron. Wanginya misik. Masya Allah, ini parfum Raudhah. Masya Allah, wangi kan semuanya itu. Ya begitu Allah Akbar, nyong-nyong, aduh, yang kepala, ya, ada banyak nyong-nyong, ya, atau apalagi kalau kemudian habis kerokan begitu kan, minyak angin malah yang keluar. Jadi disuruh untuk menggunakan atau memakai parfum yang wangi, parfum wangi. Boleh nggak Pak ada alkoholnya? Boleh. Saya mengikuti pendapat ulama yang bolehkan, ya. Alkohol yang diproduksi bukan dari khamr, bukan dari pabrik khamr, itu boleh, itu suci. Ya pakai buat parfum, tidak masalah pakai alkohol, pakai Bulgari, apalagi itu, yang wangi-wangi yang produksi Paris misalnya, silahkan dipakai kalau memang itu alkoholnya termasuk yang suci, silahkan. Ya, nggak mesti harus minyak oles yang diusek-usekin malah justru bajunya asalnya putih coklat itu kan ada tuh, ya. Jadi silahkan pakai hajar aswad juga boleh. Yang penting menjadikan kita malah justru merasa nyaman. Jangan sampai kita pakai parfum samping kita puyeng palanya. Aduh, kenapa puyeng Pak? Parfumnya Masya Allah Ustaz, mual gitu kan, ada. Biasanya kayak gitu yang parfum murah. Jangan dikira murah itu tanpa alkohol ya. Saya pernah ketipu nih Mak. Saya ngaji, pas murid saya ada penjual parfum. Saya bilang, saya alhamdulillah saya lebih suka pakai parfum non alkohol. Ya walaupun harganya cuma 10.000, 10.000, tapi non alkohol. Kata penjual parfum, salah Ustadz, parfum semakin murah itu makin banyak alkoholnya daripada parfumnya. Lu kok bisa iya kalau jual parfumnya segitu 10.000 ya rugi Ustadz. Ya, kalau yang mahal segini misalnya 100.000 itu parfum beneran semuanya. Tapi dalam kecampuran alkohol 10.000 itu alkoholnya misalnya 10 mili, ya parfumnya cuma 1 mili. Ya makanya begitu antum semprotin wangi, habis itu buat jalan pakai motor hilang wanginya sampai masjid. Ya karena parfum murah. Ya, beli yang mahal dikit, yang 50.000 lah minimal. Wa in wajadta, jika Anda nemuin parfum, summahruj ilal masjid bisakinah, kemudian keluarlah menuju masjid dengan tenang, nggak usah buru-buru. Masuk waktunya. Masuklah menuju masjid dengan tenang, nggak usah buru-buru ke masjid. Makanya kita harus persiapan, jangan mepet-mepet, jalannya tenang, santai, naik motornya tenang. Tapi saya membaca dalam kitab Fawaid Asy-Syatiriyah karangan Al-Imam Al-Habib Asy-Syatiri, dikatakan bahwa kemuliaan seseorang yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni semua dosanya, ya, dan diangkat derajatnya ketika dia berjalan di masjid, itu khusus bagi orang pejalan kaki, orang yang naik kendaraan nggak dapat. Ya, kata beliau, karena redaksinya adalah berjalan kaki. Jadi kalau bapak dari rumah naik ojek, ya mulai dari pintu tersebut ke masjid aja cuma 3 langkah doang yang dicatat. Nah makanya meskipun jauh, jalan kakilah, supaya apa? 1 jangkah itu kita diangkat derajatnya oleh Allah, dan 1 jangkah kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa begitu. Kalau ada muskil silakan ditanyakan. Sholat Jumat yang dilaksanakan 2 masjid yang berdekatan, itu salah satunya dilarang. Itu maksudnya kita dikatakan kalau banyak mungkin yang lain, dan kalau ya. Baik. Ulama-ulama dahulu memang mengatakan ta'addudul Jumat itu tidak boleh. Dalam satu lingkungan, dalam satu qaryah, dalam satu kampung ada Jumat yang berbilang, ada banyak Jumatan, itu tidak boleh. Salah satu yang sah, yang lain nggak sah. Itu ulama-ulama masa lalu. Karena zaman Nabi itu Jumatannya cuma dilakukan di Masjid Nabawi, tidak dilakukan di masjid-masjid lain. Semuanya orang di sekitar Madinah datang ke Masjid Nabawi. Jumat itu adalah disebut Jumat supaya berkumpul orang jadi satu, nggak terpisah-pisah. Kalau kemudian itu dibolehkan terpisah-pisah, maka akan jadi firqah-firqah. Tapi itu pun kemudian ada pengecualiannya, kecuali terjadi sengketa atau permusuhan yang tidak bisa didamaikan antara blok kanan dan blok kiri misalnya. Oh sana suruh gabung sini, nggak bisa, Jumatnya batal.
Oh nggak bisa saya ke sono, itu bid'ah misalnya. Akhirnya kemudian berikan Jumat semuanya itu boleh, yang semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam buku-buku fikih atau kitab-kitab fikih yang anyar seperti Syarah Yaqutun Nafis, saya membacanya. Di situ untuk zaman sekarang sudah tidak apa-apa. Di kota-kota besar seperti di Jeddah dan sebagainya tidak apa-apa, sah semuanya. Kenapa? Yang pertama, kota-kota besar itu penduduknya padat. Ya, yang pertama penduduknya padat. Yang kedua, seandainya dikumpulkan dalam satu masjid di kota-kota besar itu pasti nggak muat masjidnya. Ya, misalnya contoh, misalnya di sini satu masjid yang paling besar lah dijadikan untuk Jumatan seluruh orang yang ada dalam kampung ini, misalnya ini kampungnya apa namanya, Setiabudi misalnya, nggak bakal muat, maka boleh mendirikan Jumatan itu sah semuanya. Kenapa? Karena memang di kota penduduknya padat. Itu yang dijawab atau diterangkan dalam kitab namanya Syarah Yaqutun Nafis fi Fiqh Muhammad bin Idris, setahu saya begitu. Oke, ada lagi? Ini sholat apa maksudnya? Sholat apa? Mungkin sholat qobliyah Jumat maksudnya ya? Iya. Tarjih Muhammadiyah memutuskan sholat qobliyah Jumat itu tidak sunnah. Putusan tarjih. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi kalau Muhammadiyah, orang Muhammadiyah asli, ya nggak sholat qobliyah Jumat. Yang dia Syafi'iyah, ya sholat qobliyah Jumat ya tidak apa-apa. Hormati saja orang melaksanakan sholat. Wah, dia ikut pendapatnya Imam Syafi'i berarti boleh, nggak apa-apa. Yang sholat qobliyah Jumat itu dilakukan setelah masuk waktu Jumat, waktu zuhur. Kalau belum masuk bukan disebut qobliyah Jumat namanya, tapi tahiyatul masjid mungkin. Seperti itu ya. Setelah azan, betul. Begitu ya. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang Syafi'iyah atau NU dan sebagainya, pasti sholat qobliyah Jumat. Ya biarkan saja, nggak usah diutik-utik. Kalau bapak misalnya warga Muhammadiyah mengacu kepada putusan tarjih mengatakan bahwa sholat qobliyah Jumat itu tidak disunahkan. Kalau tidak ada berarti kita mengatakan bahwa orang yang melaksanakan itu tanpa dalil. Ada dalilnya kok, saya tahu. Di dalam Sunan Abu Dawud itu diterangkan dalilnya ada. Ya, para ulama seperti Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Fathul Wahhab juga menemukan dalilnya. Hanya saja dalilnya dianggap tidak sahih oleh tarjih Muhammadiyah sehingga tidak dipakai. Itu ya, bukan tidak ada, tetapi tidak disunahkan salat qobliyah Jumat. Versi tarjih Muhammadiyah. Kalau versi Syafi'i sunnah. Maka di sini mungkin banyak juga yang mengerjakan sholat qobliyah Jumat, ya tidak masalah, no problem. Ya seperti itu Pak. Yang penting waktunya tepat. Nah ini repot kan? Kalau kemudian sebenarnya yang paling qualified untuk menentukan sertifikasi itu Majelis Ulama harusnya. Majelis Ulama Indonesia. Tapi kan kemudian standarnya bagaimana? Karena standarnya ulama atau Ustadz Muhammadiyah dengan NU beda. Standarnya Ustadz NU ya harus bisa baca kitab kuning, harus ngerti alfiyah, nahwu shorof, harus begitu. Standar Muhammadiyah ya dia harus berpikiran luas, berwawasan agama yang luas, tidak kemudian berpaku pada satu madhab. Nah kan beda-beda standarnya. Maka kemudian bagusnya kalau versi saya harusnya negara memberikan kewenangan masing-masing ormas untuk menerbitkan sertifikasi. Dai-dai Muhammadiyah disertifikasi oleh Muhammadiyah, dai-dai NU disertifikasi oleh NU, selesai begitu. Nanti khutbahnya ya sesuai dengan garis edarnya masing-masing gitu loh. Jadi kemudian saat ini kan ya karena belum ada ya Pak, maka kemudian nggak terlalu serius. Ya belum ada duitnya. Kalau ada duitnya sebenarnya mungkin serius. Karena kalau sudah ada duitnya, para dai, para guru ngaji dan sebagainya itu tidak perlu lagi dikeluarkan dari duit kas DKM, tetapi dikeluarkan dari negara, begitu. Harusnya sertifikat. Ya, cukup. Nanti mestinya kalau sudah begitu ada dai kelas 1, negara memberikan upah berapa, ada dai kelas 2, jadi bisa di-upgrade terus kualitas dan kemampuannya. Jadi nggak kemudian berdasarkan masjid masing-masing, lalu kemudian masjid akhirnya kemudian gini, mohon maaf kajian kita berhentikan karena duitnya nggak ada. Nah itu repot masjid itu. Ya. Nggak, saya cerita gitu kan, saya kemarin di WA sama sebuah masjid.
mohon maaf Ustadz, masjid mengalami permasalahan dalam bidang keuangan. Oleh sebab itu kajian Ustadz di malam Rabu ketiga untuk sementara dihentikan, nanti kita mulai lagi setelah Syawal dan sebagainya. Ya, batin saya begini, seandainya ngomong baik-baik, ya dengan baik-baik, bila saya suruh ngaji nggak usah dikasih transport juga siap aslinya loh. Jadi WA kayak begitu ya udah nggak apa-apa lah gituin kan. Ya artinya gini toh, jangan kemudian merasa bahwa kalau nggak ada duitnya lalu kemudian pengajian harus berhenti. Kasihan jamaah. Saya itu Pak pernah mengadakan kajian di kantor. Saya bilang, kenapa nggak ada kajian di sini? Nggak ada uangnya Ustadz. Bikin kajian, saya ngaji. Nah gituin. Tapi nggak ada. Pokoknya bikin kajian, bikin flyer, dikasih pengumuman, jamaah saya yang ngisi pengajian. Udah nggak usah mikirin ini itu. Tapi Ustadz kan dokter, nggak masalah. Dokter kan titel. Ya bukan untuk khutbah. Nah gituin kan. Mau saya gitu kan. Asalnya jika asal diajak ngomong terus, kita nggak ada duitnya, nggak ada itunya Ustadz, gimana dan sebagainya, ya welcome, siap. Kalau kemudian udah di WA, mohon maaf Ustadz, kesannya kalau saya kemudian pengen maju, wah kok maruk banget sama jadwal, ya sudah saya bilang nggak apa-apa, nggak masalah, labak sedih. Malah kata anak saya, alhamdulillah ada waktu istirahat, kata anak saya. Ya. Oke, tutup ya. Dan kafir majelis, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.